Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah melanjutkan pembelajaran ketiga. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat. Di sini ibu akan menceritakan dongeng yang berjudul Mawar Merah yang Sombong. Ketika musim semi datang, tumbuhlah sekuntum bunga mawar di sebuah hutan. Berbagai macam pepohonan dan tanaman tumbuh di sana. Pohon cemara. Betapa indahnya bunga itu, seandainya aku seindah bunga itu. Pohon yang lain, wahai cemara, jangan bersedih. Kami yang tidak dapat memiliki segalanya saja selalu bersyukur dan tidak menyesali hal itu. Bunga mawar memalingkan kepalanya. Tampaknya akulah tanaman yang paling indah di hutan ini. Bunga matahari pun menyahut perkataan bunga mawar sambil mengangkat kepalanya. Kenapa kamu berkata seperti itu? Di hutan ini banyak tanaman yang indah. Kamu hanyalah salah satu di antara tanaman itu. Bunga mawar pun menjawab perkataan bunga matahari. Aku melihat setiap orang memandangku dan mengagumiku. Bunga mawar menatap kaktus. Lihatlah tanaman yang buruk itu, yang penuh dengan duri. Pohon cemara pun menyahut perkataan bunga mawar. Mawar merah, bicara apa kamu? Siapakah yang dapat menjelaskan apakah keindahan itu? Kamu juga berduri. Bunga mawar pun menyahut perkataan. Saya kira kamu memiliki citra yang baik. Ternyata kamu sama sekali tidak tahu arti keindahan. Kamu tidak bisa membandingkan duri yang ada pada diriku dengan duri pada kaktus itu. Pohon cemara pun menyahut perkataan bunga mawar. Berkata dalam hati, alangkah sombongnya bunga mawar ini. Bunga mawar berusaha untuk menjauh dari kaktus, tetapi tidak bisa. Dengan berlalunya waktu, bunga mawar menatap pada kaktus dan mengejeknya. Bunga mawar, kamu adalah tanaman yang tidak berguna. Aku tidak senang menjadi tetanggamu. Pohon kaktus pun berkata, Tuhan tidak pernah menciptakan apapun dalam hidup ini tanpa tujuan. Musim semi pun berlalu dan udara menjadi sangat panas. Hidup menjadi sulit di hutan itu karena tumbuh-tumbuhan dan binatang memerlukan air. Sedangkan hujan tidak turun. Bunga mawar merah menjadi layu. Suatu hari, mawar merah melihat seekor burung pipit menempelkan paruhnya di pohon kaktus. Kemudian burung itu terbang dalam keadaan segar. Hal ini menjadikan tanya mawar merah, sehingga ia bertanya kepada pohon cemara. Mawar merah, apakah pohon kaktus tidak terluka ketika burung itu melubanginya? Pohon cemara pun menjawab, ya terluka, tapi kaktus itu tidak ingin melihat burung-burung menderita. Bunga mawar kaget dan terbelalak keheranan. Kaktus mempunyai air. Pohon cemara pun menyahut, ya, kamu juga bisa minum darinya. Burung pipit dapat membawakan air untukmu jika kamu meminta pertolongan pada kaktus. Bunga mawar merasa malu terhadap kata-kata yang pernah diucapkan kepada kaktus, sehingga ia merasa sungkan untuk meminta air kepada kaktus. Tetapi akhirnya ia meminta pertolongan kepada kaktus. Kaktus dengan senang hati memenuhi permintaannya, dan burung-burung mengisi paruhnya dengan air untuk mengairi akar pohon. Dari sini, bunga mawar memperoleh pelajaran dan tidak pernah lagi menilai siapapun dari penampilan lahiriahnya. Nah, setelah ibu membaca cerita tadi, ibu meminta kalian untuk membaca ulang cerita yang sudah ibu ceritakan. Setelah kalian membacanya, ibu minta kalian untuk menuliskan pesan dan karakter yang terdapat pada cerita tadi. Ibu akan memberikan satu contoh karakter yang ada di dalam cerita. Contohnya itu bunga mawar. Bunga mawar memiliki karakter yang sangat sombong. Ia tidak ingin menghargai tanaman lainnya, serta ia merasa
bahwa bunga mawarlah tanaman yang paling indah. Nah, di dalam karakter bunga mawar sangat tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan nyata. Tugas selanjutnya di sini ada di halaman 15. Sebelumnya kalian harus membaca cerita pendek di halaman 15, ayo belajar muatan PKN. Setelah itu, Ibu minta kalian untuk menuliskan pengalaman kalian meminta maaf kepada teman. Oke, anak-anak semuanya, dari pembelajaran kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling menghormati. Dan jika kita salah kepada teman-teman, kita harus berani meminta maaf. Karena dengan cara meminta maaf, pertemanan kita akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Dan untuk tugasnya Ibu minta kalian kirim lewat via WhatsApp ya. Oke, karena kita memulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.